Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai besaran pokok, besaran turunan, dimensi, dan alasan mengapa adanya satuan internasional. Untuk pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan sejumlah besaran lain dan satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian disajikan tabel mengenai besaran pokok dengan di sini adalah yang singkatnya dan di sini yang terdapat definisinya. Dengan satu adalah panjang mempunyai simbol L kecil dan satuannya adalah meter mempunyai simbol M kecil. Dengan definisinya adalah 1 meter ialah panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya pada ruang vakum dalam selang waktu 1,299.792.458 second. Kemudian nomor 2 ada massa dengan simbolnya adalah M kecil, dengan satuannya adalah kilogram, dengan simbol satuan adalah kg. Definisinya adalah 1 kg ialah massa sebuah silinder platinum iridium yang memiliki tinggi dan diameter 3,9 cm. Penggunaan silinder platinum iridium sendiri karena bahan tersebut cukup stabil. Kemudian ada 4 temperatur dengan simbolnya adalah T besar, dengan satuannya adalah Kelvin, dengan simbolnya K besar. 0 Kelvin ialah 0 absolut dalam kondisi dalam termodinamika di mana partikel-partikel penyusun materi berhenti bergerak. 1 Kelvin ialah pecahan dari 1,273,16 dari temperatur termodinamika triple point air. Kemudian 5 adalah kuat arus dengan simbolnya adalah I kecil, I besar dengan satuannya adalah ampere dengan penulisannya adalah A besar atau simbolnya A besar. Definisinya adalah 1 ampere ialah arus yang mengalir pada dua penghantar lurus paralel pada ruang vakum dengan jarak pisah 1 meter dengan panjang masing-masing penghantar tak hingga dan luas penampangnya diabaikan, yang akan menghasilkan gaya tarik-menarik sebesar 2 kali 10⁻⁷ N per M. Kemudian 6 ada intensitas cahaya dengan simbolnya adalah I besar dan N kecil. Dengan satuannya adalah kandela dengan penulisan C besar dan D kecil. 1 kandela ialah intensitas cahaya pada arah tertentu dari suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540 dikali 10⁻12 yes, dan mempunyai intensitas radian pada arah 1/683 watt per teradian. Kemudian 7 ada jumlah zat dengan simbolnya adalah N kecil, satuannya adalah mol. Dengan definisi adalah 1 mol ialah jumlah zat penyusun suatu unsur sebanyak jumlah atom pada 0,012 kg atom karbon 12. Berikutnya adalah definisi mengenai besaran turunan dan juga disajikan tabel mengenai besaran turunan. Besaran turunan sendiri adalah suatu besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok, contohnya melalui perkalian atau pembagian dua besaran pokok dan lainnya. Dengan besaran turunan pertama adalah luas. Lambang besaran turunannya adalah A besar, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang sendiri memiliki satuan meter dan lebar juga meter, dengan demikian satuan dari luas adalah meter pangkat 2. Kemudian ada volume, dengan lambang besaran turunnya adalah V besar, dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Dengan panjang memiliki satuan meter, lebar meter, dan tinggi juga meter. Satuannya yaitu meter pangkat 3. Kemudian yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis dengan lambang besaran turunannya adalah Rho. Rumusnya adalah massa per volume atau massa banding volume. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kemudian 4 kecepatan dengan lambangnya adalah V kecil. Dengan rumus perpindahan per waktu atau perpindahan banding waktu. Dengan satuannya adalah meter per sekon. Kemudian percepatan. Lambang besaran turunannya adalah A kecil
dengan rumus kecepatan banding waktu, dengan satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian 6, ada gaya dengan lambang besaran turunannya adalah F besar, rumusnya adalah massa dikali percepatan. Dengan satuan adalah Newton, sama dengan kilogram dikali meter per second kuadrat. Kemudian ada usaha dan energi dengan lambang besaran turunannya adalah W besar, rumusnya adalah gaya dikali perpindahan. Dengan satuannya adalah joule atau J, kemudian sama dengan kilogram dikali meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian ada yang ke-8, ada tekanan. Dengan lambang besaran turunnya adalah P, rumusnya adalah gaya atau luas, gaya banding luas, kemudian satuannya adalah Pascal atau P, A kecil, kemudian sama dengan N per M kuadrat. Kemudian ada daya dengan lambang besaran turunannya adalah P. Rumusnya adalah usaha banding waktu. Satuannya adalah watt atau W besar, kemudian sama dengan kilogram dikali meter per meter kuadrat atau per second kuadrat. Kemudian ada 10 momentum. Ada lambang besaran turunannya adalah P. Rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Dengan satuan adalah kilogram dikali meter per sekon. Selanjutnya adalah dimensi. Dimensi merupakan besaran adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Apapun jenis satuan besaran yang digunakan tidak mempengaruhi dimensi besaran tersebut. Contohnya di sini adalah tabel yang tadi mengenai besaran turunan. Kemudian di sini disajikan mengenai juga dimensinya. Dengan luas, lambang besarannya adalah A, satuannya meter pangkat 2. Dengan dimensi kurung L pangkat 2. Kemudian kecepatan dengan lambang besarannya adalah P kecil, dengan satuan meter per sekon, dengan dimensinya, penulisan dimensinya adalah dalam kurung L besar, kemudian T besar, pangkat min 1. Kemudian percepatan dengan lambang besarannya adalah A. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dimensinya adalah L dalam kurung L besar, kemudian dikali T besar dalam kurung T besar, pangkat 2. Gaya adalah F besar, satuannya adalah kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Dimensinya adalah dalam kurung M dikali L dan juga T pangkat min 2. Kemudian ada energi dengan lambang besarannya adalah E. Satuannya adalah joule, kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Dimensinya adalah M, L pangkat min 1, kemudian T pangkat min 2. Usaha adalah W, dengan lambang besarannya W, satuannya adalah kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Dimensinya adalah M besar, kemudian L pangkat 2 dikali T pangkat 2. Dan yang terakhir adalah mengapa perlu adanya satuan internasional. Satuan internasional sendiri adalah berasal dari bahasa Prancis, Système International. Kemudian adalah atau SI adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat pada 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta satu set berisi 20 awalan untuk nama dan simbol satuan yang dapat digunakan saat menentukan kelipatan dalam pecahan satuan. Sistem ini juga menentukan nama dari 22 satuan turunan seperti lumen dan watt untuk besaran umum lainnya. Kemudian satuan baku adalah yang pada umumnya dikenal sebagai SI atau standar internasional, digunakan sebagai dasar menentukan satuan di seluruh dunia, sehingga dengan adanya satuan baku, maka diharapkan tidak terjadi interpretasi nilai
perbedaan interpretasi nilai, di mana pengukuran dilakukan, sehingga hal ini akan menimbulkan keselarasan dalam pengukuran. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa adanya satuan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.